Baik, kita sekarang masuk ke slide ontological considerations. Di sini ada dua, objectivism dan constructionism. Jadi dalam objectivism ada realitas objektif sebagai realitas yang eksternal di luar diri peneliti. Ya, kita sempat singgung juga tadi bahwa realitas sosial tadi tidak dipengaruhi oleh si individu, melainkan ada di luar dari individu. Peneliti bisa dan perlu membuat jarak dengan objek atau realitas yang diteliti. Nah, ini hubungannya dengan bebas nilai ya. Dari pengertian si objektif itu sendiri. Lalu bias pribadi harus bisa dipisahkan dari temuan penelitian. Pasti peneliti di sini tidak bisa memasukkan opininya sendiri. Hasil penelitian harus sesuai dengan tadi kan pendekatan ilmiah tadi ya. Maka dia harus objektif, bebas nilai. Nah, berbeda dengan konstruksionisme yang mengatakan bahwa dunia sosial dan kategorinya bukan eksternal bagi kita, tetapi dibangun dan dibentuk dalam dan melalui interaksi. Kecenderungan ini dapat dilihat khususnya dalam misalnya analisis wacana ya, film atau pidato gitu. Itu kan hasil dari pikiran manusia. Pidato bisa juga dari hasil interaksi antara si proklamatornya atau si penulisnya dan sebagainya gitu. Film apalagi itu hasil kumpulan ide banyak orang gitu, yang artinya dunia sosial beserta kategorinya itu justru bukan eksternal bagi kita, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dipengaruhi oleh individu. Lalu fenomena dan kategori sosial tidak hanya diproduksi melalui interaksi sosial, tetapi juga bahwa mereka berada dalam keadaan revisi yang konstan. Jadi tidak tetap, tidak statis gitu, artinya dinamis, berubah, cenderung berubah gitu, tergantung situasi kondisi gitu. Jadi itu ciri dari konstruksionisme. Yang ketiga, cerita peneliti sendiri pun tentang dunia sosial adalah konstruksi ya. Jadi dengan kata lain, peneliti selalu menghadirkan versi realitas sosial tertentu, bukan versi yang bisa dianggap definitif. Next, research strategy quantitative and qualitative approach. Oke, penelitian kuantitatif dapat ditafsirkan sebagai pendekatan penelitian yang menekankan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, dan yang memerlukan pendekatan deduktif untuk hubungan antara teori dan penelitian. Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, di mana tadi aksen ditempatkan pada pengujian teori, telah memasukkan praktik-praktik dan norma-norma model ilmiah alami dan positivisme pada khususnya. Kedua, mewujudkan pandangan pandangan realitas sosial sebagai realitas eksternal yang objektif. Itu. Sebaliknya, penelitian kualitatif dapat ditafsirkan sebagai pendekatan penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, dan bahwa dominan menekankan pendekatan induktif pasti terhadap hubungan antara teori dan penelitian, di mana penekanannya ditempatkan pada pengembangan teori. Lalu telah menolak praktik dan norma-norma model ilmiah alami dan positivisme khususnya dalam preferensi untuk penekanan pada cara-cara di mana individu menafsirkan dunia sosial mereka. Dan yang terakhir mewujudkan pandangan realitas sosial sebagai properti yang muncul terus-menerus dari penciptaan individu. Nah, ini kita bisa lihat gitu. Jadi proses penelitian kualitatif ini tidak linear ya. Kalau di awal sempat juga tuh disinggung kalau kuantitatif itu alurnya tuh linear ya. Jadi yang menarik dari kualitatif adalah ketika kita
kita bisa sangat mudah kembali ke langkah sebelumnya gitu. Jadi kalau kuantitatif tidak bisa mundur, kalau kita bisa mundur gitu ya. Misalkan kualitatif ini dari masalah teori penelitian ke teori, kemudian balik lagi ke masalah, teori desain pengumpulan data, balik lagi ke desain penelitian gitu. Jadi dia bisa sangat mudah merevisi teori. Itu karena tadi balik lagi kualitatif tidak linear dan hasil dari penelitian ini biasanya adalah sebuah teori gitu. Jadi uh, memang terlihat melelahkan, tetapi uh, ini tergantung siapa yang melakukannya gitu. Apakah dia enjoy dengan proses itu, ataukah dia memang mau mengikuti yang kuantitatif gitu, yang linear gitu. Oke, next. Nah, ini contoh perbedaan gitu ya. Kalau kuantitatif itu deduktif, testing of theory; kualitatif itu induktif, generation of theory; natural science model, in particular positivism untuk kuantitatif; kualitatif itu interpretivism; kuantitatif objectivism; kualitatif constructionism. Nah, ini terakhir adalah mixed method research gitu. Dan dalam gambar ini huruf besar menunjukkan prioritas. Ya, misalnya qual. Qual ini menunjukkan bahwa komponen kualitatif adalah pendekatan pengumpulan data utama. Nah, tanda panah mengacu pada urutan, misalnya quant. QUAN yang hurufnya besar, lalu tanda panah ke qual yang semua hurufnya kecil. Berarti bahwa pengumpulan data kuantitatif adalah pendekatan pengumpulan data utama, dan pengumpulan data kuantitatif ini dilakukan sebelum pengumpulan data kualitatif itu yang menempati peran tambahan. Jadi bisa saja dicampur antara kuantitatif dan kualitatif, namun harus diperhatikan mana yang menjadi prioritas, mana yang dilakukan terlebih dahulu gitu. Ini kita bisa lihat di bagian ini. Nah, contoh penelitian metode campuran gitu, ini saya ambil dari Breman ya. Di sini dia mencontohkan tentang salah satu studi terbesar di Inggris yang menggunakan pendekatan tersebut ya. Proyek Cultural Capital and Social Exclusion ya, sangat dipengaruhi oleh Bourdieu gitu ya, dan khususnya oleh penelitiannya yang berpengaruh pada modal budaya dan perannya dalam reproduksi divisi sosial. Sementara proyek CCSE terinspirasi oleh penelitian Bourdieu. Pada saat yang sama, para peneliti memiliki beberapa keraguan tentang pendekatan metodologi yang diambil. Nah, pendekatan teoritis ya, dan relevansinya di luar periode di mana penelitian dilakukan dan lingkungannya. Karena penelitian Bourdieu itu awalnya kan di Perancis gitu. Ini kemudian diserap di Inggris. Maka penelitian ini memiliki 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa sifat modal budaya di Inggris? Jenis pengucilan sosial apa yang dihasilkan oleh distribusi diferensial modal budaya di seluruh posisi kelas? Apa hubungan antara modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya, khususnya bagaimana modal budaya terkait dengan bentuk-bentuk modal lainnya? 3, apa peran modal budaya dalam kaitannya dengan pola eksklusi sosial yang ada? Bagaimana pengetahuan yang lebih dekat tentang hal ini dapat membantu dan mengembangkan kebijakan budaya yang dirancang untuk mengimbangi dampak pengucilan sosial. Nah, masing-masing dari 3 pertanyaan penelitian ini dipecah lagi menjadi beberapa pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah FGD ya. Jadi ada 25 kelompok FGD, masing-masing itu terdiri dari kelompok anggota yang berbeda, misalnya dari kelas menengah Pakistan, pengawas, wira swasta dengan beragam profesi. Yang kedua ada survei, itu terhadap sampel representatif ya, yaitu 1781 respon di Inggris. Dan ketiga, wawancara SME terstruktur gitu ya, dengan 44 orang dari 30 rumah tangga. Nah, orang yang diwawancara ini diambil sampel dari survei berdasarkan karakteristik model sosial, demografis, dan budaya.
Pewawancara juga mencatat tentang rumah tangga gitu. Selain itu, 11 wawancara juga dilakukan dengan individu elit karena dirasa belum masuk ke dalam sampel. Ya, dengan demikian proyek penelitian ini terdiri dari dua metode penelitian kualitatif yaitu FGD dan wawancara, lalu ada satu metode kuantitatif yaitu survei. Nah, aspek metode campuran dari penelitian ini memenuhi beberapa peran gitu ya bagi para peneliti. Sebagai contoh, meskipun kelompok FGD menghasilkan temuan yang dapat dikaitkan dengan survei gitu ya, mereka juga digunakan untuk menginformasikan desain dari pertanyaan survei itu. Jadi dari FGD kemudian bisa diturunkan menjadi pertanyaan survei. Itu sangat sangat uh, bisa saja gitu dilakukan oleh peneliti. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu ya lewat sistem website ini tentunya. Nanti saya juga akan mengirim Google Quiz gitu, silakan diisi untuk kebutuhan nilai partisipasi dari mahasiswa. Demikian dan terima kasih, sampai jumpa di kelas online selanjutnya.